Pelik. Beberapa saat lalu, Joel mengeluarkan kemampuan hackingnya dengan menghack sistem keamanan rumah sakit itu hanya dengan menggunakan iPad-nya. Dalam hitungan menit, dia mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan. Dia mencari tahu latar belakang seluruh petugas medis yang seingatnya merawat David sejak tiba di sana. Sialan kalian, apa yang kalian lakukan pada sahabatku, ha? Gumam Joel sambil memeriksa seluruh data-data itu dengan teliti. Dia melihat daftar nama-nama itu, nama-nama orang yang terkait dengan sebuah penelitian obat penumbuh jaringan organ baru yang bisa diuji untuk pasien-pasien yang melakukan transplantasi organ tubuh. Obat ini, bukankah mereka memberikannya pada David? Ucap Joel yang mengingat dengan jelas cairan injeksi yang selalu mereka bawa ke dalam ruangan David. P3567DI atau RO adalah jenis obat penumbuh jaringan baru yang diharapkan bisa menumbuhkan organ baru di tubuh manusia. Namun produksinya dihentikan 2 tahun yang lalu karena dapat menghancurkan organ asli tubuh manusia dan malah membahayakan manusia jika diberikan dalam waktu beraturan. Efeknya akan timbul dalam 2 minggu setelah pemakaian obat. Gumam Joel membaca informasi itu. Sialan, siapa yang melakukan ini? Ucap Joel. Dia mencari lagi siapa dalang di balik hal itu. Dan betapa terkejutnya Joel saat menemukan bahwa direktur rumah sakit itu melakukan malpraktik itu pada beberapa pasien pilihan yang mereka anggap sebagai sasaran empuk karena baru melakukan transplantasi ginjal dan memiliki banyak uang. Apalagi setelah berita menghebohkan di balik topeng Tuan Nicholas, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menguji obat yang telah dimodifikasi itu pada tubuh Dave. Joel menemukan informasi menarik saat mencari tahu semua hal itu. Ternyata ada korban seorang dokter wanita yang merenggang nyawa akibat percobaan itu. Mereka menguji obat itu pada dokter perempuan yang sedang praktek di rumah sakit itu, namun informasi itu ditutupi dari keluarga perempuan itu. Mereka mengatakan kalau dokter wanita memiliki jantung koroner dan komplikasi gagal ginjal, padahal sebelumnya dia tidak mengidap penyakit itu. Beraninya kalian melakukan itu pada sahabatku, geram Joel. Dengan cepat dia memanggil anak buahnya yang berjaga di sekitar rumah sakit itu. 20 orang berpakaian hitam dengan wajah sangar dan tubuh besar dan tinggi memakai masker hitam masuk ke dalam rumah sakit itu dengan dipimpin oleh Joel. Mereka semua berjalan menuju ruang konferensi di mana direktur utama rumah sakit sedang melakukan konferensi bagi dokter koas untuk membahas masalah transplantasi yang sedang mereka kembangkan di rumah sakit itu. Joel berjalan dengan kemarahan. Dia menghancurkan pintu masuk ruangan konferensi. Dia berjalan dengan cepat lalu menarik pistolnya dan mengarahkannya ke depan. Brak! Semuanya menunduk, teriak Joel dengan wajah benar-benar merah padam. Dia mengarahkan senjatanya ke arah direktur utama rumah sakit yang sedang berdiri di podium, memberi pengarahan pada dokter koas di rumah sakit itu. Semua orang berteriak ketakutan. Mereka merunduk ke bawah meja tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang kau lakukan? Cepat panggil polisi, mereka menyerang kita, teriak direktur rumah sakit yang sering dipanggil Dr. Pram itu. Pria berusia 40 tahun yang memiliki ambisi besar dalam dunia transplantasi organ tubuh manusia, bahkan menghalalkan segala cara untuk membuat penelitiannya sukses dengan cara menjadikan orang-orang kaya yang dianggap bodoh sebagai bahan eksperimen untuk menguras uang mereka. Joel mengeraskan rahangnya saat mendengar Dr. Pram berbicara. Dia benar-benar marah saat ini. Pria itu menaikkan tangannya ke atas dan satu tembakan dia lepaskan di dalam ruangan itu dan berhasil membuat semua orang menjerit ketakutan karena ulah pria gila itu. Apa yang kau lakukan di rumah sakitku, bajingan? Teriak Dr. Pram dengan penuh kemarahan. Joel menatap tajam ke arah pria itu. Dia berlari mengejar Dr. Pram, melesat dan menerjang seperti seekor cicak yang menerkam mangsanya yang empuk. Mati kau anjing gila, teriak Joel melayangkan satu bogeman ke wajah pria itu dan berhasil merontokkan 3 gigi depannya. Buk, mati kau bangsat, beraninya kau melakukan hal mengerikan itu pada sahabatku. Kau lebih hina dari anjing bangsat. Dia sudah menanam saham di rumah sakitmu, namun apa yang kau lakukan? Ternyata kau melakukan percobaan padanya. Sial! Teriak Joel menghajar pria itu secara membabi buta. Dr. Pram terkejut bukan main saat mendengar apa yang dikatakan oleh Joel. Bagaimana bisa prakteknya terungkap? Seret dia, bawa ke ruangan David, titah Joel. Kalian semua takkan selamat dari hal ini. Jika ada satupun dari kalian yang terkait dengan obat ini,
Maka bersiap-siaplah menjadi makanan ikan hiu. Kalian bukan dokter, kalian hanya sekumpulan penjahat. Umpat Joel dengan mata berapi-api. Amankan seluruh rumah sakit ini, cari semua orang yang terlibat dan kumpulkan mereka di aula ini, ucap Joel yang dianggukkan oleh bawahannya. Kembali ke masa sekarang, Pasco duduk menatap seluruh petugas medis yang bertanggung jawab merawat David. Dia menatap mereka semua sambil memegang jarum suntik berisi cairan itu di tangannya. Bagaimana keadaannya? Tanya Pasco pada Dr. Arthur yang sedari tadi mengecek kondisi David. Hasilnya cukup buruk dan Dr. Arthur menatap tajam ke arah para petugas medis itu. Dia harus segera mendapatkan perawatan intensif. Cairan itu sudah seperti racun bagi tubuhnya. Beruntung hal ini terbongkar, jika tidak dia bisa mati seperti kekasih Outnall 2 tahun lalu, ucap Arthur. Joel dan Pasco terbelalak saat mendengar hal itu. Pantas saja Outnall sangat panik saat menelpon Pasco beberapa saat lalu. Bahkan dia terus-menerus meminta informasi mengenai kesehatan David. Kekasih Outnall, ucap Joel. Apa dia dokter wanita yang meninggal 2 tahun lalu karena dijadikan bahan percobaan? Tanya Joel dan pria itu mengangguk. Kami tak bisa apa-apa, dia sudah menandatangani surat yang menyatakan bahwa dia setuju menjadikan tubuhnya sebagai bahan percobaan, jelas Arthur. Sialan, dia tidak pernah melakukan itu, ucap Joel. Apa maksudmu, Jo? Tanya Pasco. Wanita itu diancam, aku punya semua buktinya. Dia adalah korban para bajingan ini, ucap Joel yang mengeraskan rahangnya. Sepertinya kita punya hukuman yang tepat untuk mereka, Jo, ucap Pasco dengan seringnya di wajahnya sambil mengangkat jarum suntik itu. Aku setuju. Hei teman Outnall, segera lakukan apa yang menurutmu benar buat dia sehat. Istrinya sedang hamil muda, kami bisa dikebiri kalau sampai pria itu kenapa-napa, ucap Joel pada Dr. Arthur. Baik, kami akan melakukan pemeriksaan ulang dan menetralkan cairan injeksi itu, ucap Dr. Arthur yang dianggukkan oleh Joel dan Pasco. Sekarang giliran kalian menjadi kelinci percobaan kami. Tahan mereka, ucap Joel. Para petugas itu meronta-ronta sambil menangis ketakutan saat Pasco dan Joel menyuntikkan cairan itu ke tubuh mereka. Tak tanggung-tanggung, Pasco menyuntikkan 2 dosis untuk 1 orang, membuat mereka semua panik dan bergetar ketakutan. Bahkan bekas jarum suntik itu mengeluarkan darah karena disuntik dengan paksa. Kumohon jangan, aku sedang hamil, ucap seorang dokter wanita sambil menangis. Kau sedang hamil ya? Lalu apa kau tidak peduli dengan istri pria itu? Adikku sedang hamil muda dan kau ingin membunuh suaminya, ha? Dia mengkhawatirkan suaminya, tapi yang kalian lakukan saat ini adalah membunuh suaminya. Perempuan macam apa kau, ha? Anakmu akan menyesal memiliki seorang ibu seperti dirimu, Jalang, ucap Pasco. Arthur, apa benar wanita itu sedang hamil? Tanya Pasco. Arthur mengecek wanita itu, perutnya sudah sedikit membuncit, dia sedang hamil, ucap Arthur. Aku masih punya sedikit hati nurani untuk anakmu, namun lisensimu akan dicabut dan kau akan dikurung di penjara, ucap Pasco. Dokter wanita itu menangis histeris, setidaknya anaknya selamat meski dia tidak bisa lagi berkarir dalam dunia medis. Drat, ponsel Pasco berbunyi, dia melihat nama pemanggil. Joel, Diandra menghubungiku, bagaimana ini? Ucap Pasco panik. Sial, Joel sama bingungnya dengan Pasco.